Walam yustajab lahu, kemudian setelah dia berdoa kok ternyata gak diijabahi sama Allah, falyal an muqatilan, celatun aku. Jadi Imam Muqatil gitu. Lek wong salat subuh marang gelem donga sing tak urui iki, kemudian dia antara salat subuh dan doanya ini tidak disela-selai dengan ucapan lain, kok terus kemudian tidak diijabahi, pisuwono aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Monggo melanjutkan pengkajian kitab hadis Jibril. Ini salah satu kitab hadis yang hadisnya semuanya bersumber atau melibatkan malaikat Jibril. Di hadisnya itu melibatkan malaikat Jibril. Untuk yang pertama ini bahas masalah Islam. Jadi nanti ada pembahasan Islam, iman, ihsan. Nah, untuk sesi kali ini mari kita tabarukan niat thalabul ilmi mengkaji hadis Jibril atau hadis-hadis yang di situ salah satu aktor yang terlibat itu adalah malaikat Jibril. Monggo kita mulai dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga pertemuan ini betul-betul pertemuan yang mubarakah. Lihadina as-sholihah wa likul niyatin sholihat wa alama nabi salafun sholeh wa hadiyatan khosoh ila mu'alifi hadal kitab Habib Zain Sumaid. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Islam. Al-Islamu huwa al-imtithalu wal inqiyadu lima ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam minal ahkami asy-syar'iyyah. Jadi Islam di sini diberi penjelasan adalah al-imtisal wal inqiyad. Jika kita itu patuh, tunduk pada siapa? Lima ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam minal ahkami asy-syar'iyyah, tunduk patuh terhadap ajaran apa saja yang diemban, yang dibawa oleh Kanjeng Rasul. Jadi Kanjeng Rasul posisinya adalah sebagai patron, sebagai tokoh sentral, jadi panutan utama. Lah, titik poin yang perlu kita bertanya bukan pada siapa-siapa, tapi pada masing-masing pribadi kita adalah Islam saya itu kadarnya, kualitasnya, nilainya kira-kira level apa? Level A, level B, C, atau mungkin bahkan D, atau mungkin jangan-jangan Z, paling bawah sendiri. Nah ini karena kalau Kanjeng Nabi itu sudah paripurna, sampun sempurna. Nah kita mengikut itu tentu mustahil untuk mengikuti 100%, tapi berapa persen? Nah ini silahkan dinilai sendiri-sendiri. Itu butuh proses membersihkan hati, dandani syariat. Maka tadi panjenengan di sesi awal ada kajian Risalatul Mahid. Itu adalah salah satu ikhtiar agar dalam ubudiyah panjenengan ini betul-betul muwafiqun li syar'i, sesuai dengan ketentuan syariat. Lah, Islam kita ini yang walaupun mungkin maaf kualitasnya masih belum sesuai yang diharapkan, masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Tapi harapan kita Islam kita ini kita bawa sampai mati, alias husnul khotimah. Lah, ada satu poin yang satu di antara sekian, poin ini adalah satu di antara sekian yang menjadi sebab
Islam kita ini bisa-bisa itu tercerabut. Jadi jenengan hati-hati nih. Lek gak hati-hati, jangan-jangan naudzubillah Islam kita tidak sampai akhir hayat. Apa itu? Satu, makalah ulama itu diingat-ingat nggih, dicatat juga boleh, gak dicatat juga gak apa-apa. Al jinayah alal ulama khorkun fiddin. Jadi mencaci ulama, maido ulama, ngelek-ngelek ulama, itu adalah salah satu faktor khorkun fiddin, yang bredel, yang merusak, suatu saat bisa merusak keislaman kita. Hati-hati. Kadang-kadang awake dhewe itu nggak kerasa. Contoh gini. Ulama itu siapa? Misal ulama itu pokoknya orang yang dititipi ilmu. Mbuh ilmu fikih, entah dia itu mungkin termasuk hafid Quran sehingga dititipi ilmu qiraah, atau mungkin ilmu risalatul mahid, dia menguasai bidang permasalahan haid dan problematikanya, atau yang lain. Loh, kadang-kadang itu kita begini, punya tetangga dia hafid Quran atau hafidhoh, tapi sayangnya meleki apa? Medit. Yang satu sholat yoga, zakat yoga, sebagai kewajiban nggak pernah dilakukan, apalagi kok apal Quran, tapi loman. Kira-kira sing jenengan rasani sing ndi? Kira-kira ae. Ya, duwe tangga siji apal Quran, tapi meleki. Sing siji yo gak tahu gak tahu sholat, yo gak tahu poso, Ramadan yo gak tahu poso, fatayatan yo gak tahu melok, cuma nyumbang. Fatayat butuh apa? Aku wae yo iki. Butuh nanti, butuh hatine ziarah wali songo ya tak sumbang 1 juta. Kira-kira sing jenengan rasani sing ndi kira-kira? Padahal orang ini itu dititipi ilmu Quran apa dhek hafid. Oke, melekinya niku elek. Nah, tapi sing jeneng eling-eling kok mlekine kok duduk apale Quran ini. Itu ada nggak kira-kira sing model ngono iku? Hah? Teko nek kene wonge. Nah, padahal al jinayah alal ulama khorkun fiddin. Jadi mencaci ngelek-ngelek ulama itu khorkun fiddin, salah satu faktor sing bisa menjadi sebab Islam kita itu bisa-bisa naudzubillah tercabut. Kenapa? Karena ulama itu adalah warasatul anbiya. Niku ya napa terlepas dari minusnya, kekurangannya, dia itu dititipi ilmu. Ketitipan ilmu. Itu satu. Yang nomor 2, yang menjadi sebab Islam kita itu kuat, terbawa sampai mati, apa? Ibra'uddain. Ibra'uddain itu membebaskan hutang teman atau saudara. Contoh gini misalkan, panjenengan punya usaha toko, peracangan lek wong Jawa, toko sembako. Kemudian ada tetangga datang ke panjenengan, dia mau belanja minyak 2 kilo, gula 2 kilo, beras 2 kilo. Ini cara di kalkulasi berapa kira-kira? Minyak 2 kilo berapa harganya? Anggap saja 26 ya. Kalau minyak Bimoli naik sekarang. Yang turun itu hanya telur. Nggih. Oh, sandal. Minyak 2 kilo anggap 30.000. Gula 2 kilo anggap saja murah-murahan 20 lah. Murah-murahan 20. Berarti 50.000. Beras 2 kilo 20.000. Berarti 70.000 ya. Dia mau belanja ini, cuman dia hanya bawa uang 20.000. Kira-kira utang tak gak kira-kira? Kalau ada orang yang seperti ini, kira-kira saman rasani apa saman bebas nih kira-kira?
Lihat kondisinya. Kira-kira dirasani apa dibebas nih? Akeh sing ngrasani karo sing bebas nih. Padahal Ibro Uden bebasnya utang yang memang orang itu dalam kondisi kepepet itu termasuk sabab keislaman kita itu kuat, mancep. Loh, saya gini Gus, kadang itu orangnya yang greget nih, modelnya lek diutangi gak tahu nyaur, iki garane tuman gitu nggih, kan gitu. Kadang kita ya memang di kehidupan di masyarakat itu dengan karakter macam-macam, ono sing wong iku apian, ada orang itu yang memang agak punya pikiran yang itu licik ya. Orang baik itu biasanya dimanfaatkan. Maka kita ambil jalan tengah saja. Jalan tengahnya bagaimana? Kalau orang itu kok dalam posisi memang dia itu betul-betul ndak ada dan jenengan ada kelebihan, monggo dibebaskan. Tapi kalau orang ini rapotnya, backgroundnya biasanya lek diutangi gak tahu bayar. Iki tuman lek wong ini. Maka kita bisa mengikut salah satu dawuhnya Sayyid Sulaiman Jamal dalam Hasyiah Jamal bahwa menghutangi orang yang track recordnya itu apa? Rapotnya orang ini biasanya dihutangi gak tahu bayar, itu malah ndak boleh. Menghutangi orang sing biasanya lek dihutangi pancen sengaja gak bayar, sengaja ngemplang. Orang kok ndak ada yang buat bayar enggak? Ada yang buat bayar, tapi dia memang sengaja ngemplang. Ini ndak boleh. Kenapa? Karena itu adalah bentuk i'anah alal maksiat. Memfasilitasi, kita memberi peluang orang untuk maksiat. Maksiatnya apa? Dia nggak bayar hutang padahal mampu, itu adalah maksiat. Karena apa? Bayar hutang sudah jatuh tempo, sehingga bayar yono, itu hukumnya wajib. Sehingga kalau nggak dibayar berarti dosa. Nah kalau kita menghutangi dia, berarti sama halnya memfasilitasi orang tersebut untuk ngemplang utang. Ngemplang, tahu ya ngemplang? Ngemplang itu ya gak gelem bayar utang itu. Mampu bayar tapi nggak mau bayar, itu namanya ngemplang. Beda kasus misalkan memang orangnya ndak ada yang buat bayar, ini ndak apa-apa. Berarti kita harus menangguhkan dinteni sak mampune. Itu dua. Yang pertama tadi apa? Yang pertama? Ya, mencaci ulama. Yang kedua, yang membuat kita Islamnya kuat itu adalah ibra'ud din. Nomor 3, yang membuat Islam kita kuat itu panjenengan itu rajin silaturahim. Lah, silaturahim itu bisa pada orang yang masih hidup, bisa pada orang yang sudah meninggal. Mboten teng sing urip tok mboten. Panjenengan punya orang tua, bapak, ibu atau mbah atau pak lek, bule. Beliau sudah meninggal. Jenengan ziarah, mendoakan, itu juga termasuk bentuk silaturahim. Kadang-kadang nuwun sewu, kita itu kualik-walik sregep ziarah wali songo, kuburane makne gak tahu diziarahi. Ana ta gak ngene iku? Nah. Ana wonge teko ah. Sing ndi? Kudung ndi? Lah. Ini hati-hati. Jangan sampai kita sregep ziarah wali limo, ziarah aulia, ya itu bagus, monggo dilanjut. Tapi melupakan kuburan orang tua. Duwe bule, duwe pakde, bude, panjenengan sering-sering ziarah atau silaturahim. Ziarah itu tidak hanya pada orang yang mati, sebab ziarah itu dari kata zaro yazuru ziaratan. Ziarah itu mengunjungi. Tapi ya jangan lupa sambil bawa apa-apa gitu, saonoe sak duwene lah. Duwe gedang ya dicangkingne
gedang. Duwe pelem ya dicangkingne pelem. Lah ndek kene iku sing repot tuh di sini daerah Watu, mosok digawane watu. Kalau di daerah Trowulan itu daerah Boto, masa ate digawane boto ya. Dan panjenengan ketika membawa apa-apa, ya wes sudah, nggak usah berpikir nanti saya pulang dibawain apa, nggak usah. Kadang-kadang ngene, aku ngene bude, nggawa gedang susu, mulai digawani gedang klothok. Kok ngono rujaan ini. Jadi silaturahim itu ada, sekali lagi ada dua kategori, pada orang yang masih hidup atau pada orang yang sudah meninggal. Itu salah satu sebab kita Islamnya insya Allah terbawa sampai mati, sampai meninggal. Dan ketika kita rajin mendoakan orang yang sudah meninggal, rajin mendoakan orang yang masih hidup tanpa sepengetahuan mereka, jadi jenengan meneng-meneng dongane budene, dongane Pak Dene, padahal sing didongane gak ngerti, itu namanya doa bidzohril ghaib. Doa tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan. Niku doane mustajabah. Daripada jenengan donga dhewe. Makanya dalam doa itu ada istilah doa ribon. Ribon itu apa? Pantulan. Doa pantulan. Jenengan buka toko kok gak laris, dongano kancane, mangke mantul teng jenengan. Ngoten, niku ngribon. Ya Allah, kula nyuwun toko kula laris. Niku biasanya rada suwe tambahan. Atuk ya Allah, tangga kula sing buka toko nika muga-muga laris. Syukur-syukur larise iku nrembes teng kula. Iku malah cepet. Tapi abot ngono iku biasane. Nggih. Sing kono dodolan sego lodeh laris. Sing kene kok gak laris. Biasanya tambah ada berita hoak. Ngerti ya Mbak Yu? Iko sego lodeh laris iku lek masak dicampuri kathoke sing dodol iku. Kadang ngono Ada ndak isu seperti itu? Ada kan? Ada di masyarakat itu ada. Mestinya kan ya kita doakan mereka laris. Nanti insya Allah malaikat yang genti mendoakan jenengan laris. Maka kalau karingi bocoran ya, Imam Muqatil bin Sulaiman itu salah satu ulama, itu pernah berkata begini, man sholat as-subha fi waktihi, sapa wonge sing gelem sholat subuh di waktunya. Waktu subuh berarti jam berapa? Yo 3:30 sudah ya? Oh belum, jam 4 sampai ya kira-kira jam 5:15 atau 5:30, hampir 5:30. Pokoknya tidak sampai keluar waktu. Kemudian tsumada'a bihadi doa, dia sholat subuh tepat waktu, artinya nggak sampai kawanan. Kemudian dia mau berdoa. Berapa kali doanya? Mi'atai maroh, 200 kali. Walam yatakalam, dan setelah sholat subuh kemudian berdoa ini tidak disela-selai omong-omongan dengan orang lain. Jadi mboten ditinggal jagongan sik, rempon sik mboten. Walam yustajab lahu, kemudian setelah dia berdoa kok ternyata gak diijabahi sama Allah, falyal an muqatilan, celatun aku. Jari Imam Muqatil gitu. Lek wong sholat subuh marang gelem donga sing tak urui iki, kemudian dia antara sholat subuh dan doanya ini tidak disela-selai dengan ucapan lain, kok terus kemudian tidak diijabahi, pisuwono aku. Berarti itu kan dengan PD-nya kan Imam Muqatil mempromosikan doanya itu. Pengen tahu doanya? Dicatat ya? Oh, dicatat. Dibaca berapa kali tadi? 200 kali ba'da subuh tanpa diselai omong-omongan, tanpa diselai jagongan. Mboten napa-napa. Jadi sambil masak, pokoknya mboten ngerasani tangga nih. Jadi sambil masak gak apa-apa. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan untuk duduk di tempat terus madem ngulon, ndak apa-apa. Jadi karena memang kondisi ibu rumah tangga niku
Kadang memang dituntut seperti itu. Mempersiapkan anaknya ke sekolah, jadi sambil goreng, sambil ngulek, sambil nyapu-nyapu, sambil umbah-umbah. Pokoknya jangan sambil mandi. Karena kalau di dalam kamar mandi itu dimakruhkan berdoa mengucapkan kalimah thayyibah itu makruh. Doanya begini. Allahumma ya hayyu ya qayyum. Allahumma ya hayyu ya qayyum, ya fardu ya witru. Kalau sebagian redaksi kitab itu tidak ya witru tapi ya Allahumma ya hayyu ya qayyum. Bukan ya qayyum ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum, ya fardu ya witru ya somadu. Sudah ya somadu. Ya man ya sanaduman, maaf. Ya sanaduman, sanaduman sin nun dal. Ya sanaduman ilaihi istanada, ilaihi istanad, ilaihi istanada, istanada. Ya sanaduman ilaihi istanada, atau ya sanaduman ilaihi istanad, itu kalau dibaca wasol. Ya man terusannya ya man lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian as'aluka ya Allah saya minta apa sing jenengan hajat. Yang penting jangan meminta yang dilarang agama. Ya apa sih Gus njaluk dilarang agama? Contoh ngene misalnya jenengan jengkel kali wong mandar jungkir sepeda lah iku ndak boleh. Itu berarti berdoa kejelekan jenengan mboten angsal. Pokoknya donga-donga sing positif. Saya ulang mulai awal ya. Allahumma ya hayyu ya qayyum, ya fardu ya witru ya somadu ya sanaduman ilaihi stanat ya man lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus as'aluka itu ya Allah kula nyuwun jenengan sebutkan hajatnya. Dan tidak usah banyak-banyak, sekujuma saja yang poin-poinnya. Jangan terus kuwabe dijaluk. Ya Allah, kula pengen rezeki sing jembar ya Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Akhirnya itu surat Al-Ikhlas itu. Saya ulangi lagi ya, sekali lagi. Oh, dari nulis. Nanti bisa tanya sama temannya. Wah, ini gak dicatat mulai dari awal. Jadi kalau ada yang ketinggalan jangan menyalahkan saya. Saya ingat kalau ada apa ya pepatah arek nom biyen itu, jangan mengeluh jika kopimu dingin karena dia pernah hangat tapi kau diamkan saja. Jadi jangan menyalahkan saya kalau doanya tidak tercatat. Sudah saya ajarkan tapi tidak kau catat juga. Nah, iya, sudah dikasih peluang tapi tidak direspon, tidak ditangkap. Saya mulai awal nggih. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya fardu ya witru, witir itu loh. Ya witru wawu ta ro. Ya somadu ya sanaduman ilaihi istanat atau ilaihi istanat sama saja. Saman baca istanada juga boleh. Ya sanaduman ilaihi istanada atau istanat kalau wakof. Ya man lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian as'aluka itu ya Allah saya meminta. Ada yang ditanyakan? Jelas ya? Nah, panjenengan minta
yang benar-benar urgen saja. Urgen itu sing penting nemen. Juga kabeh dijaluk. Ya Allah, kula nyuwun mobil sing apik ya Allah. Nyuwun omah sing apik ya Allah. Suami sing manut ya Allah. Napa malih ya Allah ya, kalau lali kula. Sangke kakean sing dijaluk. Jadi secukupnya saja. Itu adalah doa yang ditaklimkan, yang diajarkan sama Syekh Muqatil bin Sulaiman. Nah, ini penting ikhtiar kita agar keislaman kita bisa imtisal, bisa ingkiyat, bisa manut, bisa tunduk terhadap apa yang diajarkan oleh Kanjeng Rasul. Jadi kalau tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? Panjenengan umur berapa sekarang rata-rata? Ya variasi. Ada yang belasan, ada yang sudah puluhan. 47. Kalau 40 misalkan jatahnya 60 berarti kan tinggal 20 tahun lagi. Maka saatnya sekarang untuk mulai berbenah. Kemudian wa ad-dinu al-maqbul indallah. Agama Islam sing sesuai diajarkan Kanjeng Rasul itu al-maqbul indallah alladzi ihtarahul ibadihi, yang dipilihkan oleh Allah untuk hambanya, walam yartadi dinan siwahu. Kemudian Allah tidak akan menerima, tidak ridho dengan agama yang selain Islam. Jadi kita orang Islam harus berbangga, harus yakin bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang paling benar. Kadang-kadang kita itu terjebak atas nama toleransi, mengatakan semua agama itu sama. Ya nggak sama. Kita meyakini Islam adalah agama yang paling benar, tapi dengan tanpa mencaci alias menghormati keyakinan umat lain. Ya silahkan, umat lain berkeyakinan dengan keyakinannya sendiri, tapi menurut kita, keyakinan kita, agama Islam yang paling benar. Bisa dipaham ya? Jadi tadi apa poinnya? Satu, kalau pengen keislaman kita terjaga, apa? Pertama, jeeling kagak? Boten mencaci ulama. Kedua, ibra'udden, senang membebaskan beban atau hutang tetangga, teman, handai taulan. Ketiga, silaturahim. Dan tadi doa tadi monggo saged diamalkan. Semoga apa yang kami sampaikan ini betul-betul menjadi ilmu yang barokah, manfaat, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dari kami barangkali ada kesalahan, semoga nanti di kemudian waktu ada yang membetulkan, ada perkataan yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afwa minkum, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.